Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Ekwataki, NIM 2105225171627. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan yang tertera di slide saya sebelumnya, yaitu yang pertama, apa yang membedakan diagram tegangan-regangan pada material baja dan beton, dan yang kedua yaitu dari diagram tegangan tersebut dapat dianalisa apakah material baja dan beton tersebut termasuk dalam material yang getas atau ulet. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang diagram tegangan-regangan atau kurva tegangan-regangan pada material baja dan beton, saya akan menjelaskan secara simpel dulu kurva tegangan-regangan. Dalam kurva tegangan-regangan terdapat 4 hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, deformasi elastis, yang kedua yaitu adalah titik luluh, yang ketiga deformasi plastis, yang keempat dan terakhir itu titik patah atau fracture. Dalam deformasi elastis itu atau kita kenal sebagai area elastisitas, itu diberi tanda pada kurva tegangan-regangan ini yang berwarna biru. Mengapa demikian? Deformasi elastis dikarenakan sebuah kondisi di mana material diberikan beban atau gaya akan mengalami perubahan bentuk. Namun ketika material tersebut dihilangkan beban atau gayanya atau dilepas, maka bentuk material tersebut akan kembali seperti semula. Itu yang dinamakan dengan deformasi elastis. Yang selanjutnya ada titik luluh. Sebelum saya menjelaskan titik luluh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deformasi plastis. Sebetulnya sama dengan deformasi elastis. Yang tadinya deformasi elastis itu dapat diartikan sebagai perubahan sementara, sedangkan deformasi plastis ini adalah perubahan yang permanen atau tetap. Dikarenakan saat beban atau gaya yang diterima oleh sebuah material hilang atau lepas, maka perubahan dari material tersebut tetap tidak dapat kembali seperti semula. Selanjutnya titik luluh. Titik luluh atau yield ini berada di antara deformasi elastis dan juga deformasi plastis. Titik ini merupakan suatu batas di mana material akan terus mengalami deformasi tanpa adanya penambahan beban. Pada titik ini juga menunjukkan perubahan suatu material dari deformasi elastis, yaitu perubahan sementara, ke deformasi plastis, ke perubahan tetap. Yang terakhir ini ada titik patah. Titik patah ini bisa dikenal dengan fracture bahasa Inggrisnya. Ketika terjadi deformasi plastis terus menerus, jadi suatu material diberikan beban atau gaya secara terus menerus sampai titik tertentu, suatu material tersebut akan mengalami putus atau patah. Nah, fracture ini adalah bagian atau bisa dikatakan endingnya dari kurva tegangan-regangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram tegangan-regangan pada material baja. Nah, di sini terdapat tegangan-regangan pada material baja. Di sini terbagi beberapa daerah, yaitu daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Sebetulnya sama dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Analoginya seperti ini. Daerah A ini adalah deformasi elastis. Daerah B ini adalah titik luluh atau yield. Daerah C ini deformasi plastis, dan terakhir D ini adalah titik patah atau fracture. Bisa dijelaskan, saya akan jelaskan. Daerah A ini merupakan yang sudah saya bilang, yaitu daerah elastis, dikarenakan ini garis miring tersebut menuju titik FY ini di area elastis pada suatu material jika diberikan tekanan. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi sulit dilihat secara langsung karena nilainya yang sangat kecil. Kemudian daerah B ini merupakan titik luluh atau yield. Setelah melewati titik FY,
yang berada di batas dari daerah A ini, tegangan terus meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Selain itu, deformasi yang terjadi juga masih sulit dilihat secara langsung. Ini adalah titik luluh daerah B ini, yaitu batas dari deformasi elastis pada material baja. Kemudian daerah C. Daerah C ini adalah deformasi plastis, yaitu suatu material jika diberikan beban atau gaya tidak dapat kembali seperti semula bentuknya. Pada kondisi ini, deformasi terjadi dapat dilihat dengan jelas, yaitu bertambahnya panjang baja, namun terjadi pengurangan luas penampang di tengah batang atau disebut sebagai neck atau leher. Yang terakhir yaitu daerah D, bisa dikatakan sebagai titik patah atau fracture. Ketika gaya terus ditambahkan secara terus-menerus, maka pada suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan tegangan hingga akhirnya putus. Ini adalah daerah D. Oke, selanjutnya kurva tegangan-tegangan pada beton. Bisa kita lihat di sini diagram atau kurvanya. Terlihat sedikit perbedaan pada tegangan-tegangan pada material baja. Pada nilai kuat tekan 0,30 sampai 0,75 ini merupakan area deformasi elastis, di mana kita ketahui area tersebut adalah perubahan sementara yang dimiliki oleh beton dikarenakan terjadinya diberikan gaya pada material beton. Dan selanjutnya pada nilai 0,75 F aksensi sampai dengan F aksensi. F aksensi ini adalah batasan nilai kuat tekan pada material beton. Ini mengalami area deformasi plastis, yang dimana deformasi plastis ini perubahan bentuk secara permanen yang diberikan oleh gaya kepada material beton. Melewati batasan angka tersebut, retakan akan terlihat pada beton dan juga keruntuhan tegangan beton berkurang menjadi 0,85 F aksensi. Namun tegangan terus meningkat hingga mencapai batas retak, yaitu sebesar 0,003. Itu merupakan batas retak. Yang kedua yaitu dari diagram tegangan-tegangan pada baja dan beton dapat dianalisa bahwa material baja dan beton termasuk material getas atau ulet. Pada kurva tegangan-tegangan uji tarik bahan getas tidak terjadinya titik luluh atau yield, dan spesimen uji akan mengalami putus atau breaking secara tiba-tiba tanpa adanya perpanjangan atau ekstensi yang terjadi. Dapat disimpulkan oleh saya bahwa pada material beton itu termasuk material yang getas, karena dalam nilai atau angka uji tekannya tertentu, material beton tersebut akan mengalami putus secara tiba-tiba tanpa adanya perpanjangan atau ekstensi yang terjadi. Sedangkan pada material baja, kurva tegangan-tegangannya terdapat titik luluh, maka pada material baja termasuk material yang ulet atau daktil. Terima kasih, mungkin ini cukup sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.